Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Gede Arya Pratama. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang statement yang ada di bahasa pemrograman Java ya. Oke, seperti biasa kita langsung buat dulu Java kelasnya ya. Kita beri nama statement. Jangan lupa centang public static void main arg-nya. Klik finish. Oke, sekarang seperti biasa kita akan mengimpor scanner dulu. Ini untuk mengambil inputan dari keyboard ya. Oke, kemudian kita bikin scannernya di sini. Sebelum kita bikin scanner, kita mau bikin variabel. Nah, di sini saya akan contohkan statement itu adalah umur ya. Misalkan di sini kita bikin variabel umur dengan tipe data integer ya. Nah, kemudian kita bikin scannernya untuk nanti menangkap inputan dari keyboard kita ya. Scanner keyboard ya, ini terserah kalian mau ganti apa ya. Dengan scanner system titik in. Oke, saya sudah buat scannernya. Nah, sekarang kita akan menampilkan di layar membuat inputannya ya. Jadi sistem out titik print line atau print saja. Kemudian kita bilang di sini masukkan umur. Jadi kita mau bikin program umur ya untuk menentukan siapa yang berhak masuk bioskop dan siapa yang tidak berhak masuk bioskop. Sama dengan titik koma ya. Kemudian kita simpan hasil inputan kita itu di umur sama dengan keyboard titik next in ya. Next in. Karena ini adalah tipe datanya integer, maka di sini kita menggunakan next in ya. Kalau string berarti next line, kalau double berarti next double ya. Jadi jangan lupa i-nya ini huruf besar karena ini Java adalah bahasa pemrograman yang case sensitif, maka huruf besar dan huruf kecil itu berbeda ya. Oke, kita langsung jadi koma. Kemudian kita bilang jika umur itu lebih besar dari 17 tahun ya, maka kita bilang ya, kita tampilkan di layar sistem titik out titik print line, Anda boleh nonton bioskop ya. Nah, selain itu kita bilang else, ini kita copy aja biar cepat. Kita bilang Anda tidak boleh nonton bioskop ya. Seperti itu. Nah, ini kondisi if ya. Jadi jika umurnya lebih besar daripada 17 tahun, maka tampilkan tulisan di layar Anda boleh nonton bioskop. Dan itu print di layar Anda tidak boleh nonton bioskop ya. Oke, kita akan coba running. Masukkan umur misalkan 15 tahun. Ini akan Anda tidak boleh nonton bioskop. Tapi kalau kita masukkan umur 20, Anda boleh nonton bioskop ya. Oke, sekarang gimana caranya kita bikin rentang umur ya. Misalkan yang boleh nonton bioskop itu hanya dari 17 sampai 50 tahun misalnya. Ya, selain itu enggak bisa. Nah, sekarang kita modifikasi lagi sedikit programnya ya. Kita bikin begini. Jadi, jika umur lebih besar dari 50 tahun, kita bilang Anda sudah lansia. Anda sudah lansia. Kurang N ya tadi ya. Anda sudah lansia, tidak boleh. Anda sudah lansia, tidak boleh nonton bioskop. Nah, kemudian ini kita tambahkan else if umur ya lebih kecil daripada 50 dan ya di sini dan itu menggunakan simbol dan ya dua kali gitu ya. Dan umur lebih besar sama dengan 17 tahun. Ini kita katakan kita print di layar Anda boleh nonton bioskop gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita tulis lagi else if umur lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil ya, lebih kecil dari 17 dan umur ya itu lebih besar sama dengan 1. Kita bilang di sini
Anda masih anak-anak ya. Anda masih anak-anak, tidak boleh nonton bioskop seperti itu ya. Nah, kemudian di sini LC lagi satu, kita tambahkan LC, kita beri perintah seperti ini. Kita copy saja ini. Kita bilang Anda belum lahir ya. Anda belum lahir. Ya, seperti itu. Oke, kita akan coba running. Nah, masukkan umur 0 misalkan ya. Anda belum lahir ya. Oke. Masukkan umur. Kalau misalkan dia umur 5 tahun, maka Anda masih anak-anak, tidak boleh nonton bioskop. Oke. Kalau kita ketik dia 18 tahun, Anda boleh nonton bioskop. Jadi di sini ada kata sama dengan ya, lebih besar sama dengan. Berarti kalau 17 dia masuk, Anda boleh nonton ya. Kecuali dia lebih kecil. Nah, di sini 50 berarti ini tambahkan sama dengan ya, biar 50-nya ini masuk ya. Jadi lebih kecil sama dengan 50, berarti 50 masuk ya. Ya. Ini kalau kita ketik 50 dia masih tertulis boleh nonton ya. Karena 5 masuk. Tapi kalau kita ini ya, kalau kita kasih seperti ini berarti 50 itu nggak masuk ya. 50 itu nggak masuk. Nggak tahu dia masuk di mana. Ya tertulis Anda belum lahir. Karena apa? Di sini nggak ada statementnya yang menandakan bahwa 50 itu dia masuk di statement mana gitu ya. Karena di sini lebih besar, di sini lebih kecil. Berarti 50 nggak termasuk, maka nggak masuk di statement, maka dia munculkan perintah ini ya. Selain itu kan, selain yang ada di perintah ini, maka dia akan munculkan ini. Karena 50 nggak ada di sini, karena ini saja lebih kecil, ini lebih besar. Berarti 50-nya nggak masuk ya. Oleh sebab itu, maka dia akan memunculkan Anda belum lahir ya. Seperti itu. Jadi di sini harus sama dengan biar 50-nya masuk. Nah, ini 17-nya masuk, lebih kecil, lebih besar sama dengan satu ya. Jadi kalau 0 berarti Anda belum lahir. Ini sudah pas ya. Kalau dia misalkan kita isi 60, Anda sudah lansia tidak boleh nonton bioskop. Oke, udah ya. Nah, sekarang di sini if ya, ini simbol dan ya seperti ini. Kalau atau itu dia garisnya dua. Ini atau ya. Nah, kita coba ya, ya atau. Jika umur ya, kita bilang begini. Jika umur lebih besar dari 50 atau umur lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Kita bilang di sini begini. Anda belum, Anda sudah lansia, lansia atau Anda belum lahir. Anda belum lahir, tidak boleh nonton bioskop. Ya, kurang lebih begitu cara penggunaannya. Berarti yang ini udah nggak perlu lagi. Ya, ini berarti nggak perlu coding yang ini. Berarti di sini ya, karena statementnya di sini umur lebih kecil sama dengan 50, lebih kecil, dan di sini ya seperti ini. Ya, kita coba seperti ini ya. Ya, misalkan umur 0, dia akan munculkan Anda sudah lansia atau Anda belum lahir, tidak boleh nonton bioskop. Dia akan munculkan perintah yang di atas ini ya. Kemudian kalau kita ketik 60 juga, dia akan munculkan perintah di atas. Nah, selanjutnya kalau kita ketik 17, berarti Anda boleh nonton bioskop ya. Jadi dia masuk di statement ini ya. Di mana umur itu lebih kecil daripada 50 dan umur lebih besar dari 17 ya. Maka dia akan munculkan Anda boleh nonton bioskop gitu ya. Oke, contoh berikut lagi kita bikin program ganjil genap ya. Pas ganjil genap ya. Oke, biar cepet kita copy aja ke coding yang statement tadi ya. Oke,
Sekarang kita bikin variabel di sini. Jadi misalnya integer angka ya. Kemudian kita bikin scanner ya. Scanner input aja ya, namanya kita beri nama input aja ya. Sama dengan new scanner. Oke. Kemudian kita beri tulisan di layar system out titik print line atau print aja, print masukkan angka ya. Ini untuk membuat bilangan ganjil genap ya, menentukan bilangan ganjil genap ya. Oke, kita input angka sama dengan input titik next in ya, next in. Ini untuk menyimpan inputan yang di sini ya, yang dari sini yang masukkan angka disimpan di dalam variabel angka ya, yang isinya adalah ini inputan next in ya. Nah, untuk bikin spasi di sini kita begini, kosong aja ya. Untuk membuat enter ya, out titik print line ya, kita bikin enter di sini, stringnya kosong aja. Kemudian jika angka mod itu pakai persen ya. Jika angka mod itu artinya hasil bagi. Dibagi dengan 2 itu sama dengan, jadi menggunakan 2 sama dengan ya. Kalau sama dengan 1 itu pemberian nilai, kalau sama dengan 2 itu artinya sama dengan ya. Jika angka dibagi 2 sama dengan 0 ya, berarti kalau dibagi 2 sama dengan 0 dia bilangan genap ya. Kita bilang ini ya, kita copy biar cepat. Kita bilang ini adalah bilangan genap ya. Genap. Berarti di sini bagusnya pakai bil ya. Bilangan ya. Oke. Jadi jika bilangan dibagi 2 sama dengan 0, jadi munculkan perintah bilangan genap. Atau bisa juga kita tambahkan begini, bil plus ya. Bil plus. Artinya nanti akan muncul inputan yang kita input ditambah dengan keterangannya ya. Kemudian else kita bilang dia adalah bilangan ganjil ya. Seperti itu. Kita coba ya running. Misalkan masukkan bilangan 3 misalkan. Ya harusnya 3 bilangan genap. Oke, di sini kita tambahkan spasi ya. Dia kentara. Oke, kita masukkan misalkan 5. 5 bilangan ganjil. Oke. Sekarang 4 atau 6. 6 bilangan genap. Itu ya. Nah, ini kira-kira contoh penggunaan if else ya di Java. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.